balik ya, karena waktu itu kan saya sudah divonis akan meninggal dalam waktu 6 bulan, dan sakit saya memang sudah parah. Saya sudah muntah darah, kaki saya sudah bengkak, perut saya sudah membesar, sudah mengeras. Nah, kemudian saya mencari pilihan-pilihan yang sulit, dan itulah inti dari manajemen, termasuk kalau saya berhasil memanage perusahaan begitu banyak dan begitu berhasil, masa saya tidak bisa memanage diri saya sendiri. Karena itu ilmu manajemen itu juga saya terapkan untuk badan saya. Bersama Dahlan Iskan, hari dimulai dengan senam pagi di Monas. Keakraban dengan ibu-ibu ini tergambar dari perbincangan hangat dan canda tawa. Senam pagi ini rutin dilakukan oleh Dahlan Iskan sejak menjabat di Rut PLN 3 tahun lalu. Siapapun boleh ikut, termasuk saya. Waktu saya jadi di Rut PLN, saya kan jalan kaki kalau berangkat kerja. Jadi ke kantor itu saya tidak naik mobil, saya jalan kaki dari Kapital di dekat fasilitas itu ke kantor PLN di Jalan Trojoyo. Itu kira-kira 45 menit pas, jam 5 pagi berangkat sampai di kantor. Waktu itu bukan jam setengah 6 berangkat sampai kantor, jam 7 kurang seperempat, terus mandi di kantor, jam 7 sudah mulai kerja. Nah, tiap hari begitu jadi menteri, kantornya kan pindah, rumahnya kan nggak bisa pindah, ini kantornya pindah di Merdeka Selatan ya, di Merdeka Selatan. Nah, dari situ, aduh, gimana ya saya ke kantor ini? Kalau bisa berangkat kerja sambil olahraga, saya hari pertama saya mencoba jalan kaki dari SCBD ke Merdeka Selatan, ternyata 2 jam. 2 jamnya saya nggak terlalu keberatan. Yang keberatan adalah jalannya penuh dengan knalpot, artinya asap. Wah, ini nggak sehat ini. Terus sebentar-sebentar harus berhenti karena ada lampu merah, nyebrang. Padahal olahraga kan nggak boleh berhenti seperti prinsipnya tadi. Aduh, apa ya ini ya yang bisa olahraga? Wah, kan ada Monas. Nah, saya mau olahraga di Monas. Jalan kaki keliling. Dapat seminggu jalan kaki, bosen. Muter-muter situ saja. Terus saya lihat kok banyak kelompok senam di Monas itu. Ada Tai Chi, ada Wai Tampung, ada aerobik. Saya mencoba ikut satu kelompok senam, nggak cocok. Ikut satu kelompok senam lagi, nggak cocok. Terus dapat kelompok yang tadi, di situ cocok. Nah, sejak itu saya kecantol di situ. Kan ada happy-nya kan, ada fun-nya. Pernah tidak Pak Dahlan terpikir untuk one day gitu, satu hari nanti akan mewajibkan atau menggiatkan karyawan Bapak gitu Pak untuk mengikuti senam pagi biar kerjanya lebih baik begitu Pak? Mewajibkan saya kira enggak, tapi mempelopori saya kira ya. Seperti waktu di PLN. Ini sejak di PLN kok, bukan sekarang. Jadi waktu di PLN itu saya selalu mengajak mereka senam pagi. Sebetulnya murah dan sehat. Sebenarnya Pak, apa artinya sih Pak kemeja putih, kemudian celana coklat dan sepatu kets ini Pak? Sebetulnya panjang ceritanya karena saya sekolah di madrasah dan waktu itu kita punya doktrin kesederhanaan, dan kesederhanaan itu waktu di madrasah itu berarti tidak boleh bersaing dalam hal hebat-hebatan baju, tidak boleh bersaing dalam hal jeleng-jelengan baju. Waktu itu filosofinya adalah supaya anak orang miskin tidak minder terhadap anak orang kaya, sehingga yang kaya pun pakaiannya juga harus putih, celana hitam atau apa aja kalau celana, tapi umumnya diwajibkan putih atau hitam, rupanya terbawah sampai sekarang. Tetapi bukan berarti penampilan tidak penting, lihat keadaannya. Jadi kalau misalnya terima tamu dari luar negeri yang kira-kira agak khusus, ya baiknya pakai jas, baiknya pakai dasi, baiknya pakai sepatu yang keren, itu juga
lihat keadaan lah begitu. Oke. Semoga kalau mau ngomongin lagi soal koleksi kemeja Bapak, kemeja putih ini ada berapa banyak koleksi Pak? Di Surabaya ada, di Jakarta ada nggak Pak? Ya tentu karena saya dulu punya kantor di seluruh Indonesia, kemeja putih itu namanya ada di mana-mana. Di mungkin berapa ya kemeja putih saya nggak ngitung. Banyak banget berarti Pak. Isinya, jadi Bapak buka lemari putih semua gitu Pak? Nggak ada barang lain Pak? Ya ada batik, ada batik, kemudian ada jas. Ya, tapi kalau kemeja dulu ada 1-2 warna biru. Ya. Dulu sekali sebelum jadi menteri, sebelum jadi pejabat. Nah, sekarang yang putih semua. Dan Bapak boleh sedikit cerita gitu Pak dalam soal dulu Bapak transplantasi hati begitu Pak. Itu apa yang bisa diambil hikmahnya buat kita sendiri? Apa itu menjadi titik balik sejarah hidup Pak Dahlan begitu Pak? Jadi ketika saya sudah divonis hidup saya tinggal 6 bulan, waktu itu saya membentuk tim itu ada 2, tim yang setuju transplant dan tim yang tidak setuju transplant. Nah, ini dua-duanya dokter, kan dokter sendiri kan ada pandangan-pandangan. Nah, karena saya tidak mengerti kedokteran, saya mendengarkan saja mereka berhari-hari berdebat. Saya mendengar alasan keduanya. Nah, di situ saya memutuskan saya transplant. Menerapkan sistem manajemen untuk tubuh saya sendiri. Betul, karena keputusan yang tepat begitu ya Pak ya. Karena inti dari manajemen, inti dari pemimpin kan harus memutuskan dan tidak boleh lama-lama memutuskan. Iya. Nanti kehilangan kesempatan namanya. Dan Bapak sampai sekarang Bapak masih suka membawa bekal makanan gitu Pak? Iya, karena kalau itu sih karena praktis saja. Karena istri saya itu sangat pandai masak. Iya. Masaknya luar biasa. Dan istri saya kan hanya pekerja sosial, artinya tidak punya pekerjaan tetap yang tiap hari harus berangkat ke kantor, tidak ada, sehingga istri saya kesempatan masaknya sangat besar. Dan tentu lebih baik kalau saya membawa masakan dari rumah karena tahu ini bahannya apa, campurannya apa, cara masaknya bagaimana, pasti itu lebih bagus. Seperti ini kan juga bikin sendiri. Dan Bapak nih, kan dalam sebuah tulisan di Jawa Pos begitu kan, Pak Dahlan risau dan galau dengan gigi Bapak yang keropos. Jadi kalau foto nggak pernah senyum gitu Pak, selalu mingkem. Nah itu gimana ceritanya Pak? Ya zaman dulu kan dokter gigi itu kan masih suka mencabut gigi. Beda dengan dokter gigi sekarang. Dokter gigi sekarang tidak mau cabut gigi kalau betul-betul tidak sangat terpaksa. Nah, di sebelah sini gigi saya 6 itu hilang karena dicabut itu. Dan baru belakangan gigi saya hilang 6 dan pertama tidak sehat karena mengunyahnya kan tidak baik. Dan mengunyah tidak baik itu pencernaan kan juga tidak baik. Saya melakukan yang disebut implan, jadi tanam gigi. Jadi 6 biji itu Pak? Ya, 6 gigi itu. 6 biji ya. Tapi benar risau dan galau gak Pak ada dengan 6 gigi yang hilang itu? Iya, waktu itu ya. Risau dan galau. Waktu itu jabatan saya sudah CEO dari sebuah perusahaan yang cukup besar. Kemudian dengan orang sering lebih melihat gigi saya yang ngompong daripada kata-kata saya. Oh, kelihatan banget ya Pak ya? Kelihatan banget, karena atas bawah soalnya. Oke. Atas bawah. Mari kita sambut Doraemon. Saya ketemu teman-teman yang punya mimpi yang sama, saya bikin game bareng. Waktu itu kita foundernya banyak, 18 orang. Sebenarnya bikin game banyak, terus kita coba jual ke pasar luar negeri. Karena waktu itu di lokal juga masih belum benar-benar appreciate. Dari Tulungagung, Anda bisa berhubungan sama orang-orang dari industri komik di Amerika Serikat. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan kita untuk selalu berbuat baik dan menebar cinta kasih terhadap sesama. Beribadah
dan bekerja keras dengan ikhlas, disertai dengan rasa cinta kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, insya Allah akan selalu terbuka jalan untuk meraih ridha Allah subhanahu wa ta'ala. Bagi anak-anak di sekitar Pasar Johar, pasar seperti taman bermain, berlari ke sana kemari tanpa henti, hampir setiap hari dan nyaris tak terkendali. Untuk mengurangi dampak negatif yang mungkin saja terjadi, lahirlah kelompok belajar dan bermain di sana. Eagle Documentary Series, Setitik Harapan Pasar Johar, Jumat 17 Januari jam setengah 10 malam. Tetaplah bersama Bincang Pagi, perbincangkan hal-hal menarik. Bincang Pagi baru, Bincang Pagi setiap hari jam 6 pagi. Jadilah bagian dari dunia informasi. Abadikan setiap kejadian dan sampaikan kepada pemirsa melalui kami di metrotvnews.com/whiteshot, Twitter @whiteshotmetrotv. Andalah saksi peristiwa, Andalah yang menyampaikannya. White Shot, Senin hingga Jumat jam 1 siang. Saya ahli farmasi Sido muncul. Saya harus memastikan penggunaan bahan baku yang berkualitas agar zat aktifnya memenuhi standar dan mixing dengan menggunakan mesin modern berstandar GMP. Dan terakhir, kami memeriksa kembali kandungan logam berat, aflatoksin, dan jamur. Berdasarkan penelitian kami, minum tolak angin 2 kali sehari selama 7 hari berturut-turut akan meningkatkan fungsi komponen daya tahan tubuh. Orang pintar minum tolak angin. Di sela-sela padatnya lalu lintas Jakarta, kami mengajak Dahlan Iskan menuangkan ingatannya tentang kecintaan terhadap dunia jurnalistik dan bisnis media yang selama ini digelutinya. Dari segi happy ya, dari wartawan. Yang paling senang Bapak ini jadi wartawan. Bebas, kemudian merdeka, dan menikmati pekerjaan karena tiap hari ada hal yang baru, dan kebetulan saya hobi menulis, jadi kemudian sering dipuji orang tulisannya bagus. Hanya saya selalu menganjurkan kepada teman-teman untuk membaca novel yang baik, harus terus membaca novel. Saya sekarang udah jadi kebiasaan, biarpun saya jadi menteri, saya paksakan tiap 1 bulan saya harus tamat 1 novel. Sampai hari ini. Apapun novel yang Bapak ya? Novel yang baik. Novel yang baik. Kenapa novel yang baik? Karena itu akan berpengaruh kepada gaya tulisan. Yang sedang saya baca sekarang, Maxim Gorky dari Rusia, yang pemenang hadiah Nobel dari Rusia, sudah diterjemahkan novelnya Ibunda. Nah, sebelum ini yang saya baca adalah novel yang tentang Afghanistan itu. Sebelumnya lagi karyanya Nguyen, itu yang sastrawan yang dapat hadiah Nobel di Tiongkok. Nah, kalau untuk jadi pengusahanya sendiri Pak? Pengusaha dulu ya, waktu saya jadi wartawan, saya anggap jadi pengusaha itu gampang. Saya anggap yang paling stres itu adalah redaktur, karena menjelang deadline itu kan tekanan luar biasa, harus memutuskan deadline-nya apa, apalagi kalau sudah jam 11 malam belum ada berita yang kuat untuk headline. Aduh, stresnya banget. Saya anggap itu udah hidup yang paling berat lah begitu. Ternyata setelah jadi pengusaha lebih berat lagi. Itu sangat media cetak. Darahnya udah media cetak, sehingga banyak orang mengatakan koran akan mati segala macam. Saya nggak percaya. Nggak tahu, ya sekali mendarah mendaging. Ya salah saya lah, mungkin lahirnya terlalu cepat. Nah, Bapak, tadi kan saya lihat ada tagline Demi Indonesia. Gitu Pak. Itu kalau mau dikasih tahu, kalau makna yang secara saya yang jelasnya memang ini benar-benar for Indonesia gitu Pak. Tapi ada makna beyond di balik kata Demi Indonesia Pak? Itu diciptakan oleh teman-teman relawan dalam kaitan dengan
konvensi Partai Demokrat ini, sehingga kan harus ada apa merek kan, harus jelas, brandingnya kan harus jelas. Nah itu bagian dari branding untuk konvensi Partai Demokrat saya. Nah sehingga kenapa demi Indonesia ya, kebetulan nama saya kan Dahlan Iskan DI, jadi ya DI artinya Dahlan Iskan demi Indonesia, jadi untuk branding aja. Boleh tidak dipercayai, boleh untuk branding. Pak Dahlan juga melirik generasi muda gitu Pak, mau berapapun umurnya kalau kerja lo baik taat gitu Pak. Ya, saya sangat percaya bahwa anak muda lebih bisa membuat kemajuan daripada orang tua. Itu saya percaya. Saya mendarah daging itu kepercayaan saya. Karena anak muda itu di samping pendidikannya lebih baik, dia bisa mempunyai keunggulan semangat. Terus bebannya juga belum banyak. Itu saya percaya sekali. Dan selama saya jadi menteri, dari 5 deputi itu dirjen, kalau di kementerian lain dirjen, itu sekarang tinggal 1 yang tua, yang 4 sudah muda semua. Sehingga waktu dibicarakan di TPA, namanya tim penilai akhir, itu lembaga yang menyetujui atau tidak menyetujui seseorang diangkat menjadi deputi atau dirjen, itu diajukan pertanyaan, ini gimana Pak Dahlan mengangkat anak yang masih terlalu muda menjadi deputi, menjadi yang umurnya yang muda. Saya jawab begini, yang mungkin Wapres mendapatnya Pak, kalau di swasta ini sudah ketuaan Pak. Itu benar. Bangun East Cross ini ada lapangan golf. Misalnya ini bandaranya di sini ya, misalnya terminalnya di sini, anggarnya di sini, bandara di sini. Nah, kemarin sudah kita putuskan 3 hulu sini dipindah ke sebelah sini, taxiway. Jadi misalnya begini. Berarti harus dibangun. Apa maksudnya? Sampai di ujung sini baru keluar ke sini. Pokoknya pesawat mendarat, begitu bisa keluar langsung cepat keluar. Ketika saya dipercaya menjadi Menteri BUMN, saya antusias sekali ikut menyelesaikan problem-problem negara yang selama ini dikritik habis-habisan oleh masyarakat kita. Gitu. Nah, yang kedua, saya juga belajar. Saya terus terang belajar luar biasa. Saya ahli farmasi Sido muncul. Saya harus memastikan penggunaan bahan baku yang berkualitas agar zat aktifnya memenuhi standar dan mixing dengan menggunakan mesin modern berstandar GMP. Dan terakhir, kami memeriksa kembali kandungan logam berat, aflatoksin, dan jamur. Berdasarkan penelitian kami, minum tolak angin 2 kali sehari selama 7 hari berturut-turut akan meningkatkan fungsi komponen daya tahan tubuh. Orang pintar minum tolak angin. Bangun, saatnya bicara dalam Forum Indonesia setiap Kamis live jam 8 malam. Bagi anak-anak di sekitar Pasar Johar, pasar seperti taman bermain, berlari ke sana kemari tanpa henti, hampir setiap hari dan nyaris tak terkendali. Untuk mengurangi dampak negatif yang mungkin saja terjadi, lahirlah kelompok belajar dan bermain di sana. Eagle Documentary Series, Setitik Harapan Pasar Johar, Jumat 17 Januari jam 9:30 malam. Metro Highlights, hadir setiap Sabtu jam 6 sore. Tolak angin ada di Amerika. Tolak angin, Indonesia's herbal product, amazing. All my family drinks it. Every time I get air sickness when I'm traveling or when my body feels bad because of weather changes or being overworked, I take tolak angin. Orang Amerika aja minum tolak angin. Tolak Angin is awesome. This is a good product. Thank you, tolak angin. Thank you, Indonesia.
akhirnya banyak beras yang kualitasnya menurun. Oke, ini problem yang baru diketahui setelah kita mempunyai beras yang sangat cukup. Berbekal kepiawannya menjadi pengusaha media selama puluhan tahun, mengantarkan Dahlan Iskan terpilih menjadi Dirut PLN. 2 tahun kepemimpinannya menuai pro kontra. Di antaranya, gebrakan pencabutan batas tarif listrik industri untuk menumbuhkan iklim investasi di Indonesia, tidak pernah mengambil gaji dan juga tidak menempati rumah dinas. Takdir tak dapat ditampik. 19 Oktober 2011, Presiden SBY menunjuk Dahlan Iskan menjadi Menteri BUMN, menggantikan Mustafa Abu Bakar. Lalu, bagaimana pencapaian Dahlan Iskan selama menjabat Dirut PLN dan Menteri BUMN? Saya bukan tipe orang yang gampang menikmati begitu, sehingga ya saya anggap wajar lah, itu kan sudah bagian dari tugas begitu. Nah, kalau soal capaian, saya baru kira-kira 80%. Apa yang saya inginkan bisa tercapai, tidak 100%, karena kan saya tidak bisa menangani sendiri semuanya, saya juga tidak bisa membiayai. Beda kalau perusahaannya sendiri, kan kita kadang-kadang mempertaruhkan utang pun itu terserah kita gitu. Kalau perusahaan milik negara kan tidak boleh kita sembarangan. Jadi 80% sudah mencapai keinginan. Berarti 80% itu bisa dibilang Bapak alhamdulillah puas ini Pak ya, dengan pencapaian. Agak Masih agak puas. Berarti yang kalau udah puas lagi, pas sudah kayak gimana? Kalau sudah 95% lah. Kita berandai-andai kalau misalnya Bapak nanti terpilih gitu. Kurang lebih Bapak akan menjalankan sistem ekonomi yang seperti apa ini berarti Pak di Indonesia? Pertama, semuanya harus jalan ya. BUMN harus menangani sektor-sektor tertentu, terutama yang tidak bisa dilakukan oleh swasta. Misalnya pelabuhan-pelabuhan besar, swasta kan tidak mau masuk karena investasinya sangat besar. Infrastruktur seperti bandara, rel kereta api, itu swasta harus masuk. BUMN harus menangani dengan sepenuhnya. Nah, swasta itu tidak sekedar ekonomi, tapi juga tenaga kerja, dan masalahnya kita harus membuka lapangan kerja sebesar-besarnya. Jadi iklim untuk swasta ini harus baik. Misalnya begini, swasta yang sudah memperlakukan buruhnya secara baik itu harus dilindungi. Nah, sekarang pabrik yang sudah menggaji karyawannya dengan baik pun sekarang ini juga di demo, artinya buruhnya di sweeping untuk ikut demo misalnya. Nah, yang akan datang nggak boleh lagi seperti itu, supaya pengusaha yang sudah memperlakukan buruhnya secara baik itu harus dapat perlakuan khusus. Nah, kalau itu bisa kita jalankan, maka swasta akan berkembang, ekonomi akan berkembang dengan cepat. Nah, tapi jangan mengabaikan ekonomi kecil dan menengah. Itu potensinya luar biasa besar. Dengan modernisasi teknologi, swasta kecil dan menengah itu akan sangat berkembang dengan cara menyusun yang disebut clearing house. Saya mengutamakan speed yang jelas. Orang yang mengutamakan speed karena saya terlalu lama di swasta. Di swasta itu selalu mempertimbangkan apa yang disebut opportunity loss. Jadi opportunity losses itu tidak menjadi doktrin. Saya ingin itu nanti menjadi doktrin. Nah, Bapak kalau misalkan mau ngomongin ini lagi Pak soal rata-rata pemimpin kita atau presiden kita itu kan dari militer gitu Pak, sipil militer yang supaya menunjukkan ketegasan. Tanggapan Bapak nih Pak, kalau misalkan Bapak kira kepilih dan Bapak bukan dari sipil militer? Tegas saya kira bukan sipil militer lagi. Tegas itu sudah karakter orang. Banyak orang sipil yang sangat tegas dan banyak juga militer yang kebapaan. Saya menemukan beberapa gubernur dulu yang dari militer juga sangat baik, kebapaan, halus begitu, sampai-sampai saya bilang bahwa Bapak ini lebih sipil dari sipil, begitu. Nah, dan saya kira tidak terlalu terkait lagi lah antara militer dan sipil. Itu soal karakter orang. Dulu saya selalu ke Amerika. Setiap 6 bulan sekali saya hampir pasti ke Amerika. Pertama, anak-anak saya sekolah di sana. Kedua,
saya melihat Amerika itu betul-betul sumber inspirasi yang luar biasa. Saya mewajibkan diri tiap 6 bulan ke Amerika untuk yang saya namakan shopping idea. Jadi belanja ide-ide. Tapi belakangan begitu Tiongkok luar biasa maju, saya tertarik dengan pembangunan di Tiongkok. Nah, sejak Tiongkok sangat maju, saya tidak ke Amerika lagi. Saya belanja idenya ke Tiongkok, terutama belanja semangat. Saya istilahkan belanja semangat, karena orang di Tiongkok tuh kerja kok kayak gitu ya, habis-habisannya gitu. Dan terbukti kan sekian tahun yang lalu Tiongkok lebih miskin dan lebih mundur dari Indonesia, sekarang sudah jauh lebih maju. Nah, itu yang saya katakan di buku. Jadi bukan kiblat, tapi belajar. Ya, saya punya gamelan yang sangat bagus, satu set lengkap pelok selindro namanya. Jadi tidak pelok saja, tidak selindro saja, tapi pelok selindro dengan wayang yang sangat lengkap, dengan kelirnya juga. Karena waktu kecil saya suka mendalang. Yo, ojo dumeh, mengko ketemu mana?